Mohon perhatian kepada para bapak ibu jamaah masjid kita sekalian. Insya Allah nanti sholat Idul Adha akan kita mulai di pukul 06.15. Mohon bagi yang masih di rumah untuk bisa hadir di masjid lagi dan bagi yang datang mohon untuk menempati sholat yang telah tersedia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asira. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza judahu wa zaman asar wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Sebidang malin untuk berkosan rumah para bapak, ibu, jamaah, adik semua dimohon segera datang ke masjid hati dikarenakan pelaksanaan sholat Idul Adha insya Allah nanti dilaksanakan pada pukul 06.15 tepat. Sekali lagi bagi yang masih di rumah atau dalam perjalanan segera datang ke masjid hati. Dan bagi bapak ibu yang sudah di masjid hati mohon untuk meluruskan pada tempat yang telah disediakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فما يضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله قولوا سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Dumateng para alim, para ulama, jamaah Masjid Hidayatul Quran Al-Karim, Gria Permata Meri, juga kepada seluruh pengurus takmir Masjid Hidayatul Quran yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya. Pada pagi yang penuh berkah ini kita semua dapat berkumpul di Masjid Hidayatul Quran yang kita cintai dalam kondisi sehat jasmani dan sehat rohani. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita ke jalan yang benar, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapat syafaatnya baik ketika di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga,
Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus takmir dan juga masyarakat di sekitar Masjid Hidayah Al-Quran yang sampai dengan hari ini alhamdulillah senantiasa rukun, guyub, dan telah memberikan amanah kepada kita selaku pengurus takmir untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, dan juga kami juga telah mendapatkan amanah di mana pada tahun ini alhamdulillah kita di Masjid Haki diamanai oleh seluruh warga di sekitar ini yang insya Allah akan menyembelih 7 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Karena hari ini adalah hari Jumat, maka diputuskan bahwa proses atau pelaksanaan penyembelihan nanti besok ya, di hari Sabtu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, sedikit akan saya sampaikan informasi mengenai kas masjid yang kita cinta ini, bahwa secara keseluruhan sampai dengan hari ini, sampai dengan tanggal 31 Mei 2025, Masjid Haki, kas di Masjid Haki, maksud saya saldo akhir ada 64.136.260. Alhamdulillah, walaupun kita banyak sekali kegiatan ya. Jadi sekali lagi di Masjid Haki ini full kegiatan, baik pengajian rutin setiap hari Minggu, setelah sholat maghrib sampai dengan sholat isya setiap hari Minggu Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada rotibul haddad, ada istighosah, tahlil yasin, khotmil Quran, dan banyak sekali. Tapi alhamdulillah kita semua dengan kekompakan, dengan dukungan dari masyarakat sekitar, kegiatan di Masjid Haki ini berjalan dengan lancar dan sukses. Saya juga mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikut saya sampaikan daftar nama dan kelompok kurban di Masjid Haki pada tahun 2025 atau tepatnya 1446 Hijriah. Untuk pengkorban sapi yang pertama yaitu Bapak Gepi GPM C1 nomor 13, yang kedua Muhammad Khairul Arifin bin Suntono GPM C1 nomor 19, yang ketiga Yuda Eka W bin Agus Sulistiono E3 16, yang keempat Muhammad Fedia Kawabib Mazin bin Yani Rahmawan C2 nomor 35, yang kelima Pak Saiful Anam C1 nomor 9, yang keenam Dea Isma Safitri putri Bapak Rila Arif GPM D5 45, dan yang ketujuh Pak Joko Satmono. Ini dikhususkan untuk almarhum Supajak bin Suratimin GPM Blok E315. Kemudian untuk kelompok sapi yang kedua, yang pertama Pak Lukman Asadi GPM A5 34, yang kedua Pak Muji Slamet GPM E417, yang ketiga Pak Dadang GPM C242, selanjutnya Pak Rudi Darmawan, Dia Sumaryani binti Sumarsono GPM E57, Pak Saiful Arif sekeluarga GPM E432, dan Alin Nafilah Pirantisa binti Rusan Tasid GPM E502. Kemudian kelompok sapi yang ketiga ada pertama Bapak Toto Anam Waskito GPM C224, Eni Fahima GPM E515, Nataliana Wahyu D E522, Sulistiningsih E524, Bapak Kholik dikorbankan untuk almarhumah Ibu Wahidah Zuhriyah E420, Andini Ratna Duhita binti Kusnadi, Kiara Aurela Yasmin binti Heri Budiono E422. Kemudian kelompok sapi yang keempat, yang pertama Yuli Rahmawati
binti Mahfud Sidik GPMI 429, Dewi Ayu Anjani binti Tri Pramudia GPMI 426, Almahira Naweswari Arsyana GPM C140, kemudian Pak Agus Sugiharto sekeluarga B301, Bapak Sampan untuk almarhum Bapak Sairan GPM D510, Alzam Nixon Hadafi bin Bapak Theo Maranto nomor 1. Kemudian kelompok sapi yang kelima ada Bapak Roy Sebastian sekeluarga E26, Bapak Sagi diusulkan bukan Bapak Sumaji E418, Bu Ida C111, Kurniawati D529, Pak Radik Sepdianto C254, kemudian Bapak Ali Akbar Nur Ali C142, Pak Heri Purnomo sekeluarga D426. Kemudian kelompok sapi yang keenam ada Akhila Az-Zahra D424, Pak Zarhadi D427, Pak Habib disusulkan untuk Bapak Ahmali C147, Dedi Virga E4 nomor 2, Ibu Purwaning Asri A647, Bapak Huda Purwanto E526, dan Bapak Edi Susanto sekeluarga. Kemudian kelompok sapi yang ketujuh dari satu keluarga yaitu keluarga Bapak Farid Effendi E211, ini disusulkan untuk keluarganya yaitu Bapak Farid Effendi sendiri, Ibu Ina Sufiana, Devi Henizar, Frida Elvina, Chandra Pramana Putra, Andika Bagaspati, dan Reska Ajeng Pradita. Demikian adalah kelompok sapi. Kemudian yang dari kelompok kambing ada 9 kambing. Yang pertama adalah dari Ibu Windy Praherti F25, Ibu Nurul Hidayah E414, Aufa Firas E424, dari keluarga Ibu Jeti Haryono E435, Bapak Wiwing Eka Winata C2 nomor 20, dari keluarga Andi Simon untuk almarhumah Nite C208, kemudian dari Bapak Anto E5 nomor 10, dan 2 kambing selanjutnya bantuan dari Yayasan SIT Permata. Demikian Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pada tahun ini kita diberi amanah yang lebih banyak daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan pelaksanaan untuk besok berjalan dengan lancar, dan saya harapkan bagi seluruh panitia untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah. Kira-kira seperti itu. Dari saya selaku pengurus takmir Masjid Hidayah Al-Quran, mohon maaf apabila selama ini kami dari pengurus ada hal yang kurang berkenan di hati para jamaah semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnatul haidil adhar alaihi karam ya rahmakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, sedikit saya khotib dan imam mengatakan yang pertama, tidak lain yang terpenting adalah niat, yaitu sholli sunnatan Idul Adha raka'ataini ma'mumatin lillahi ta'ala. Dan nanti rakaat pertama kita laksanakan 7 kali, dan rakaat yang kedua kita laksanakan takbir 5 kali. Dan dimohon dengan sangat, karena kesempatan yang mulia ini kita tidak tahu apakah datang kedua kalinya atau tidak. Mohon dengan sangat nanti setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah, dimohon untuk sedikit sebentar kita melalui ini, tidak lain yaitu mendengarkan khutbah dan khutbah Idul Adha ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan
memberikan ridho kepada kehidupan kita semua, sehingga akhir hayat kelak kita menjadikan Allah menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Fi'lamu anna yawmakum hadha yawmu idil adha wa yawmul akbar wa yawmul surur wa yawmul maghfur yawma halallahu lakum fihi ta'am وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخفيف على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاند الدين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام وليالي بمزايا وفضائل بعضهم فيها الأجر والحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menjadi saksi betapa luasnya kasih sayang Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Dan di pagi ini kita juga merasakan betapa besarnya pertolongan Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Padahal dosa demi dosa sering kita lakukan. Perintah Allah sering kita tinggalkan. Akan tetapi di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, dan di masjid yang penuh berkah ini, Allah masih berkenan memberikan nikmat sehat kepada kita. Allah masih mau memberikan kesempatan kesehatan kepada kita, sehingga di tempat yang mulia ini kita bisa berkumpul melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Maka tiada sifat dan sikap yang pantas yang kita haturkan kepada Allah kecuali berusaha bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga hadirnya kita di dalam masjid yang penuh barakah ini menjadi wasilah agar akhir hayat kelak kita benar-benar dijadikan Allah menjadi seorang hamba yang husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Dzul Hijjah atau disebut hari raya kurban ini ada sebuah kisah keluarga yang sangat mulia dan istimewa.
sampai kisah tersebut diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Hal tersebut mengisyarahkan kepada kita bahwa ada pelajaran yang sangat penting yang harus kita ambil melalui kisah tersebut. Tidak lain kisah yang telah diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tidak lain adalah kisah keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Melalui kisah Nabiullah Ibrahim, Allah ingin menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya posisi keluarga dalam membangun keberkahan dan keselamatan hidup dunia sampai akhirat. Dan jikalau kita berbicara tentang keluarga, berarti kita akan berbicara unsur terpenting yang ada di dalamnya tidak lain adalah seorang anak. Dalam kisah tersebut, seorang anak diperankan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabiullah Ibrahim adalah sosok kepala keluarga yang sukses dalam membangun sebuah keluarga, sehingga beliau mampu mencetak seorang anak yang soleh kepada orang tua, taat kepada orang tua, dan taat terhadap perintah-perintah Allah. Apakah hanya itu? Tidak. Hasil jerih payah Nabiullah Ibrahim, beliau mampu mencetak keturunan yang sangat mulia dari jalur nasab Nabiullah Ismail alaihissalam. Siapakah beliau? Tidak lain adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melihat kesuksesan Nabiullah Ibrahim membangun rumah tangga, pasti di dalam hati kita mempunyai keinginan yang sangat besar untuk mempunyai seorang anak dan keluarga yang sukses, keluarga yang berkah, dan keluarga yang selamat dunia sampai akhirat. Akan tetapi ketahuilah, di balik kesuksesan Nabiullah Ibrahim ada ujian yang sangat besar yang dialaminya. Akan tetapi ujian yang sangat besar tersebut ada sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua mengambilnya. Maka di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, marilah kita semua bersama-sama untuk memahami ujian-ujian Nabiullah Ibrahim agar kita semua mampu mengambil hikmah atau pelajaran yang ada di dalam ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian yang pertama yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim adalah Nabi Ibrahim diuji Allah lewat ayahnya yang tidak beriman kepada Allah. Melihat ayahnya yang tidak beriman, Nabiullah Ibrahim berusaha untuk menyadarkan hati ayahnya. Nabiullah Ibrahim berkata, "Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Wahai ayahku tercinta, aku telah melihat kesesatan yang nyata yang engkau lakukan, wahai ayahku. Kembalilah ke jalan yang benar-benar diridhai oleh Tuhanku, wahai ayahku. Kalau engkau tidak kembali ke jalan yang benar, Allah pasti murka terhadap kehidupanmu, wahai ayahku tercinta. Ketika sang ayah mendengar perkataan Nabiullah Ibrahim, apa jawaban sang ayah? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, ketika kamu tidak berhenti menjelekkan Tuhanku, maka aku tidak segan-segan untuk membunuhmu. Ketika kamu tidak berhenti mengolok-olok Tuhanku,
ketahuilah wahai Ibrahim, kamu tidak kuanggap lagi sebagai seorang anak, dan tinggalkan kehidupan dari keluarga ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ayah Nabiullah Ibrahim berkata sangat kasar, apakah Nabiullah Ibrahim marah kepada sang ayah? Tidak. Nabiullah Ibrahim berkata, qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya. Wahai ayahku, semoga keselamatan selalu ada pada dirimu. Wahai ayahku, pastinya aku tidak lelah untuk selalu mendoakanmu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melihat kisah di atas, pelajaran yang sangat penting yang harus kita ambil adalah tawadhu'nya seorang anak kepada orang tua dalam kondisi apapun hukumnya wajib. Ketika orang tua berkata kasar, ketika orang tua melakukan kejelekan, ataupun orang tua memerintahkan melakukan kejelekan, kita sebagai seorang anak tetap wajib untuk menghormatinya. Apalagi perintah orang tua berhubungan dengan kebaikan, kemaslahatan dunia sampai akhirat. Maka di tempat yang mulia ini, mungkin pagi tadi kita berbicara kasar kepada ayah dan ibu kita. Mungkin kemarin kita membentak orang tua kita. Mungkin kemarin kita membuat sedih ayah ibu kita. Marilah di tempat yang mulia ini kita berdoa, bertaubat kepada Allah agar benar-benar kita semua dijauhkan dari golongan seorang anak yang durhaka kepada orang tua dan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ingatlah kesuksesan seorang anak, kesuksesan yang hari ini kita rasakan, kekayaan yang hari ini kita miliki, jabatan yang hari ini kita duduki, tidak lain adalah berkat jasa ayah dan ibu kita. Ketika kita berbicara orang yang paling berjasa di dunia, tidak lain beliau adalah ayah dan ibu kita. Ketika kita berbicara orang yang paling besar pengorbanannya, tidak lain adalah ayah dan ibu kita. Setiap sujud ayah dan ibu kita, beliau selalu menyelipkan doa kesuksesan untuk seorang anak. Ketika seorang ayah dan ibu melihat anaknya yang sedang lagi sakit, pasti beliau selalu berdoa kepada Allah, ya Rabb, aku ridho ya Rabb, jikalau sakit yang diderita anakku engkau pindah kepada diriku. Aku ridho ya Rabb, aku ingin anakku sehat seperti halnya anak-anak yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wahai umat Nabi Muhammad yang hadir di dalam masjid yang barakah ini, jangan sekali-kali kita berani membuat sedih ayah dan ibu kita. Sudahkah kita membalas jasa beliau berdua? Sudahkah kita membahagiakan beliau berdua? Jangan sampai kita baru meneteskan air mata kesedihan ketika kita melihat jasad ayah dan ibu kita terbujur kaku di depan kita. Jangan sampai kita baru merasakan besarnya pengorbanan ayah dan ibu kita ketika kita melihat jasad orang tua kita telah terbungkus kain kafan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka suksesnya seorang anak tergantung bagaimana anak tersebut menghormati ayah dan ibunya.
dan jangan mencari surga di luar rumah sebelum kita mendapatkan surga yang ada di dalam rumah. Tidak lain adalah surga dari ayah dan ibu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian yang kedua yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah terhadap putra yang sangat dicintainya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabiullah Ibrahim telah tumbuh dewasa, Nabiullah Ibrahim mendapatkan ujian, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku tercinta, ketahuilah ayahmu bermimpi dan mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Wahai anakku, apa pendapatmu tentang perintah yang diterima ayahmu ini? Nabiullah Ismail langsung menjawab, qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, segera lakukanlah perintah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau tunda lagi wahai ayahku. Insyaallah engkau pasti akan mendapati keluarga dan seorang anak yang penuh dengan kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah tersebut, ketika Nabiullah Ibrahim ingin menyembelih Nabiullah Ismail, Nabiullah Ismail berkata kepada sang ayah, wahai ayahku, sebelum engkau menyembelih aku, izinkanlah aku meminta 3 hal. Apa itu wahai anak tercintaku? Yang pertama, ayahku, tolong kencangkan ikatannya agar aku tidak memberontak ketika aku merasa sakitnya engkau sembelih wahai ayahku. Dan yang kedua, tolong tajamkan pisaunya wahai ayahku agar aku tidak merasa sakit. Aku khawatir wahai ayahku, ketika aku merasa sakitnya engkau sembelih, keluar perkataan yang sampai menyakitkan jiwamu dan menyakitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan permintaan yang ketiga adalah, wahai ayahku, tolong berikan jubahku ini kepada ibu tercinta. Jubah tersebut sebagai bukti bahwa aku adalah seorang anak yang mampu taat kepada orang tua, mampu membahagiakan orang tua, dan aku seorang anak yang mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah di atas kita bisa menyimpulkan betapa solehnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Bayangkan jikalau Nabiullah Ismail, akhlak Nabiullah Ismail berada di akhlak anak-anak kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa bahagianya seorang ayah dan ibu ketika mempunyai seorang anak yang benar-benar mempunyai akhlak seperti halnya akhlaknya Nabiullah Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wahai seorang anak, ingatlah ketika kita lahir di dunia, ayah ibu kita sangat bahagia sampai beliau meneteskan air mata kebahagiaan. Maka ketika hari ini kita tumbuh dewasa, ketika hari ini kita merasa sukses, jangan sesekali kita balas air mata kebahagiaan tersebut dengan air mata kesedihan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka inti dari khutbah ini adalah satu, ketika kita ingin mempunyai seorang anak yang soleh dan solehah, maka tergantung perilaku kita kepada orang tua kita. Kedua, kesuksesan kita tergantung dari bagaimana kita membahagiakan dan memuliakan ayah dan ibu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di tempat yang mulia ini, marilah kita semua berdoa dan bertaubat kepada Allah. Mungkin kita belum bisa membahagiakan beliau, akan tetapi beliau telah tiada di sisi kita. Mungkin kita pernah membuat mereka sedih karena rindu dengan kehadiran kita. Mungkin kita pernah membentak atau berbicara yang sangat kasar dengan ayah ibu kita. Maka di tempat yang mulia ini, marilah kita menundukkan kepala kita, memejamkan mata kita sambil sembari membayangkan wajah mulia ayah ibu kita. Bayangkan tangan mulia ayah ibu kita. Bayangkan kasih sayang ayah ibu kita ketika kita masih kecil. Bayangkan senyum manis ayah dan ibu kita. Sekali lagi, di tempat yang mulia ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, memejamkan mata kita sejenak, dan memberikan hadiah bacaan surah Al-Fatihah di dalam hati yang paling dalam. Semoga dengan Al-Fatihah tadi benar-benar diridhoi oleh Allah untuk orang tua kita yang telah mendahului kita ataupun yang hari ini masih sehat. Marilah kita menundukkan kepala kita dan memejamkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Semoga hadiah Fatihah tadi benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir semoga ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang anak yang mampu birrul walidain dan mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad
محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجموع والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة قدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر. آخر كلام، اهدنا الصراط المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. Saksi này